Pemerolehan bahasa dalam fonologi. Yang pertama ada teori struktural universal. Teori ini dikembangkan oleh seorang bernama Jacobson. Teori ini menjelaskan tentang pemerolehan fonologi berdasarkan struktur-struktur universal linguistik, yakni hukum-hukum struktural yang mengatur perubahan setiap bunyi. Yang kedua, ada teori generatif struktural universal. Menurut Moskowitz, pemerolehan tahap fonetik dengan cara yang sama bagi seluruh anak-anak di dunia itu tidaklah sama. Menurutnya, setiap anak-anak menemukan konsepnya sendiri untuk menciptakan bahasa. Proses ini terjadi berulang-ulang dan semakin mendekati bahasa orang dewasa. Yang ketiga, ada teori proses fonologi alamiah. Menurut David, berdasarkan teori fonologi alamiah sejak tahun 1965, menurutnya, proses fonologi anak-anak bersifat nurani yang harus mengalami penindasan, pembatasan, dan pengaturan sesuai dengan penuranian representasi fonemik orang dewasa. Yang keempat, ada teori prosidi akustik. Menurut Watterson, dia berpendapat bahwa pemerolehan bahasa adalah suatu proses sosial, sehingga kajiannya lebih tepat dilakukan di rumah dalam konteks sosial yang sebenarnya, daripada pengkaji data-data eksperimen. Lebih-lebih untuk mengetahui pemerolehan fonologi. Yang kelima, ada teori kontras dan proses. Menurut Ingram, anak-anak memperoleh sistem fonologi orang dewasa dengan cara menciptakan strukturnya sendiri, dan kemudian mengubah struktur ini jika pengetahuannya mengenai sistem orang dewasa semakin baik. Mengubah struktur untuk menyelesaikan dengan kenyataan. Jadi, dari kata orang dewasa ke sistem anak-anak, lalu ke kata anak-anak. Materi selanjutnya adalah pemerolehan bahasa dalam morfosintaksis. Morfosintaksis sendiri pada dasarnya merupakan ilmu yang mengkaji hubungan antara struktur kata dan struktur kalimat. Sehubungan dengan pemerolehan bahasa pada anak, pemerolehan morfosintaksis anak juga melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah tahap satu kata atau kata tunggal. Biasanya dialami oleh anak berusia 12 bulan. Biasanya, anak yang berusia 12 bulan mulai memproduksi kosakata secara konsisten, seperti nama orang, objek, tempat, dan lain-lain. Selanjutnya, mulai menggabungkan frase-frase turunan orang dewasa menjadi satu kata. Tahap kedua adalah anak yang berusia kira-kira 18-24 bulan, yaitu menggunakan aturan susunan kata secara konsisten dengan tata bahasa yang ditentukan oleh hubungan semantik. Yang selanjutnya ada tahap-tahapan lanjutan. Saat anak-anak mampu mengombinasikan dua kata, mereka mulai menggunakan 3 hingga 4 rangkaian kata atau lebih. Yang selanjutnya masih bersifat ujaran-ujaran telegrafis, yaitu ujaran yang hanya terdiri dari morfem dan kata-kata yang mengandung makna semantis. Selanjutnya ada pemerolehan bahasa dalam leksikon. Kajian terhadap leksikon mencakup apa yang dimaksud dengan kata, strukturisasi kosakata, penggunaan dan penyimpanan kata, pembelajaran kata, sejarah dan evolusi kata, hubungan antar kata, serta proses pembentukan kata pada suatu bahasa. Macam kata yang dikuasai. Macam kata yang dikuasai anak mengikuti prinsip sini dan kini. Dengan demikian, kata-kata apa yang akan diperoleh anak pada awal ujarannya ditentukan oleh lingkungannya. Pada anak orang terdidik yang tinggal di kota dan cukup mampu untuk membelikan macam-macam mainan, buku gambar, dan di rumahnya juga terdapat alat-alat elektronik, orang tuanya juga mempunyai waktu untuk bergaul banyak dengan anaknya,
maka anak akan memperoleh kata-kata nomina seperti bola, anjing, kucing, beruang, dan lain-lain. Cara anak menentukan makna. Dalam penentuan makna suatu kata, anak mengikuti prinsip-prinsip universal. Salah satu diantaranya adalah yang dinamakan overextension yang telah diterjemahkan menjadi penggelembungan makna. Di samping overextension atau penggelembungan ini, anak juga memakai underextension yang telah diterjemahkan menjadi penciutan makna. Seperti terlihat dari istilahnya, penciutan makna membatasi makna hanya pada referen yang telah dirujuk sebelumnya. Cara anak menguasai makna kata. Anak tidak menguasai makna kata secara sembarangan. Ada strategi-strategi tertentu yang diikuti. Golenkov dan kawan-kawan 1994 dalam Gleason dan Ratner 1998 halaman 361. Strategi-strategi itu meliputi yang pertama, strategi referensi, yang kedua, strategi cakupan atau object shop, yang ketiga, strategi peluasan atau extendability. Strategi keempat adalah cakupan kategorial atau kategorial scope. Yang kelima adalah strategi nama baru, kategori tak bernama. Dan yang terakhir adalah strategi konvensionalitas. Strategi-strategi yang sifatnya universal ini membantu anak dalam menguasai makna kata. Dalam penguasaan makna kata, anak menghadapi banyak kendala karena kata memiliki derajat kesukaran atau kesulitan yang berbeda-beda. Pada umumnya, kata-kata yang konkret lebih mudah daripada yang abstrak, dan karenanya lebih mudah serta lebih cepat diperoleh oleh anak. Yang terakhir yaitu pemerolehan bahasa dalam pragmatik. Pragmatik ini merupakan perilaku berbahasa yang berkenaan dengan penggunaan bahasa sesuai dengan kondisi dalam masyarakat, sehingga harus memperhatikan tata bahasa dan konteks yang melatar belakangi bahasa yang disampaikan. Pemerolehan bahasa dalam pragmatik ini disarankan harus mengamati. Yang pertama, ialah pemerolehan niat komunikatif. Seorang anak akan menunjukkan niat komunikatif di minggu-minggu awal setelah ia lahir seperti tersenyum, tertawa, menoleh jika dipanggil, mengulurkan tangan untuk menerima rangsangan terhadap sesuatu yang orang lain berikan. Menurut Nino dan Snow, dalam Darjowi Jojo tahun 2012, halaman 266, semua ini ditemukan pada saat pra-vokalisasi dan sering dirujuk dengan proto-deklaratif dan proto-inferatif. Setelah anak mengalami perkembangan biologis yang memungkinkan anak bisa mulai merealisasikan niat komunikatifnya. Dari penelitian Nino dan Snow, anak menyampaikan ujaran awal adalah ke diri anak sendiri, yang berarti ujaran yang dilontarkan hanya untuk kepentingannya dan bukan untuk orang lain. Pada awal hidupnya, anak akan kelihatan egois dan egosentris. Yang selanjutnya ada pemerolehan kemampuan percakapan. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Darjowi Jojo, anak memiliki naluri tentang percakapan. Ia tahu kapan pembukaan percakapan terjadi. Dengan adanya rangsangan seperti sapaan pada anak oleh orang tua, anak akan langsung mengerti jika sapaan tersebut adalah awal dari sebuah percakapan. Selain itu, dari pihak anak sendiri dapat memulai percakapan tanpa dirangsang jika ada yang ingin ia sampaikan kepada orang yang lebih tua sebagai bentuk pembuka percakapan. Secara harfiah, batang tubuh percakapan dikuasai secara gradual atau berangsur-angsur. Maka seringkali terjadi ketidakcepatan munculnya anak karena sapaan atau pembukaan percakapan tidak ditanggapi dalam sekali sapa. Hal ini mengharuskan sang pembuka percakapan atau orang tua mengulangi pembukaan percakapannya, bahkan sampai beberapa kali demi merangsang sang anak untuk masuk ke dalam percakapan. Yang selanjutnya ada pengembangan piranti wacana.
Wacana yang dilakukan pada anak umumnya berbentuk percakapan antara anak dengan orang dewasa, anak-anak dengan anak lainnya. Percakapan akan berjalan cukup lancar jika interlokutor atau rekan bicara adalah orang-orang terdekat sang anak, serta hal yang dibicarakan adalah hal-hal yang dikenal anak. Dapat diambil contoh dari kalimat-kalimat penyambung yang dapat menjadi pendukung percakapan bersama anak bisa dalam bentuk "Habis itu, kemana si kancil pergi?" Percakapan akan otomatis kembali berlanjut setelah pertanyaan itu karena anak dirangsang untuk menjawab pertanyaan dan melanjutkan percakapan bersama lawan bicaranya. Ada pula waktu pemerolehan bahasa dimulai. Ken dan Miolo dalam Darjo Wijojo tahun 2012 halaman 268 memaparkan penjelasan jika melalui saluran intrauterin, anak telah terekspos pada bahasa manusia waktu dia masih janin. Ketika sedang mengandung, seorang ibu sering kali melakukan interaksi, memberikan kata-kata ucapan yang ditunjukkan kepada anak yang dikandungnya. Kata-kata yang diucapkan seorang ibu ini rupanya tertanam pada janin anak. Berikut adalah salah satu contoh penelitian kapan waktu pemerolehan bahasa dimulai. Dengan memakai alat yang dinamakan High Amplitude Shocking Paradigm atau HASP, anak di bawah umur 3 bulan sudah dapat membedakan vote. Dalam Darjo Wijojo tahun 2012, halaman 268. Pada eksperimen dengan HSP, anak diberi dot khusus, lalu diperdengarkan bunyi. Misalnya, "Ba." Saat mendengar bunyi itu, jumlah denyutan naik. Namun tak lama turun setelah itu. Tak sampai di situ, diberikan bunyi lain, "Pa," dan denyutan naik lagi. Dari kegiatan eksperimen tersebut, dapat disimpulkan anak sudah dapat membedakan bunyi sejak awal. Selain itu, masih banyak cara lain yang dapat digunakan untuk melakukan eksperimen dalam mengetahui apakah anak dapat membedakan bunyi atau tidak.